Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini waktunya mata kuliah konsep kebidanan. Untuk pertemuan pertama kali mata kuliah Bu Sandra ini, Bu Sandra akan membahas tentang konsep sehat sakit. Jadi sehat itu apa atau keadaan sakit itu seperti apa akan kita bahas pada pertemuan pertama kali ini. Lanjut saja ya, apa sih pengertian sehat sakit? Jadi mungkin kalian sudah tahu kondisi saat ini lagi pandemi, kita sering menyebutkan saat ini ada yang sakit COVID. Sakit itu keadaan yang seperti apa? Dan setelah sembuh dari sakit, maka kita dikatakan sehat. Maka sehat itu adalah keadaan yang seperti apa toh? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Jadi sehat itu adalah keadaan yang sempurna, baik secara fisik atau penampilan tubuh kita ataupun mental atau secara pikiran kita, serta sosial. Serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Itu adalah definisi sehat menurut WHO yang sudah disebutkan pada tahun 1947. Selanjutnya, WHO itu juga merefleksikan perhatian kepada individu sebagai manusia sendiri, lalu memandang sehat dalam konteks lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal, jadi lingkungan di dalam atau lingkungan di luar, serta diartikan sebagai hidup yang kreatif dan produktif. Kreatif itu kita dapat menciptakan sesuatu hal dan produktif juga menghasilkan suatu hal. Jadi menurut WHO sehat itu sendiri keadaan fisik baik keadaan yang sempurna baik fisik, mental ataupun sosial, di mana direfleksikan menjadi perhatian individu sebagai manusia, memandang sehat dalam konteks lingkungan dalam dan luar, serta diartikan sebagai hidup kreatif dan produktif. Selanjutnya, sehat bukan merupakan sesuatu kondisi, tetapi merupakan penyesuaian. Bukan merupakan suatu keadaan, tapi merupakan suatu proses. Jadi sehat itu merupakan proses dari yang sebelumnya kondisi kurang, dalam arti di sini kurang baik, menjadi lebih baik atau lebih sehat. Proses di sini adalah adaptasi dari individu yang tidak hanya terhadap fisik mereka sendiri, akan tetapi terhadap lingkungan sosialnya. Jadi bukan hanya proses di mana dia menciptakan sehat pada dirinya sendiri, pada fisiknya, akan tetapi terhadap lingkungan, karena sehat itu tadi selain fisik, mental, dan lingkungan. Berikut ini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diri seseorang tentang sehat. Jadi mulai ada status perkembangan, pengaruh sosiokultural, pengalaman masa lalu, serta harapan seseorang tentang dirinya itu seperti apa. Baik, satu persatu kita akan bahas. Yang pertama adalah status perkembangan. Jadi di mana pengertian status perkembangan ini adalah kemampuan mengerti tentang keadaan sehat dan kemampuan berespon terhadap perubahan dalam kesehatan dikaitkan dengan manusia. Jadi kemampuan seperti ini dia itu tahu bahwa keadaan sehat dan dia tuh perlu respon terhadap perubahan atau adaptasi tadi dari dalam dirinya, dan kesehatan dikaitkan dengan usia dia. Selanjutnya pengaruh sosiokultural. Jadi di sini masing-masing kultur punya pandangan tentang sehat itu seperti apa. Dan jadi kadang sehat itu juga pandangan tentang sehat itu sendiri juga diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Itu adalah pengaruh sosiokultural. Selanjutnya pengalaman masa lalu. Seseorang dapat merasakan sakit atau nyeri atau disfungsi. Disfungsi itu atau tidak berfungsi suatu organ atau yang ada dalam tubuh kita, dan keadaan normal karena pengalaman sebelumnya. Jadi dia itu tahu sakit itu seperti ini loh. Sakit yang sebelumnya organ tubuhnya tidak mengalami sesuatu. Harapan seseorang tentang dirinya. Seseorang mengharapkan dapat berfungsi pada tingkat yang tinggi, baik fisik maupun psikososialnya jika mereka sehat. Jadi setelah dia sakit, dia sehat, maka dia ada harapan untuk kedepannya itu jauh lebih baik. Oke,
setelah kita bahas tadi mengenai sehat itu seperti apa, maka selanjutnya kita akan bahas mengenai sakit. Jadi sakit itu keadaan yang seperti apa, Kak? Seperti apa toh? Jadi sakit ini, enggak pas itu. Baik, setelah tadi kita membahas tentang sehat itu seperti apa, sekarang kita akan membahas tentang kondisi sakit. Jadi sakit itu menurut Person pada tahun 1972, sakit adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas. Dalam hal ini dia merasakan sakit itu dalam diri individu. Selanjutnya dari Person itu tadi menyebutkan bahwa sakit itu dapat bukan diartikan, dapat didefinisikan apabila satu, timbulnya gejala atau adanya gejala yang nampak atau adanya gejala yang dirasakan. Selanjutnya persepsi tentang bagaimana mereka merasakan baik buruknya atau keadaan sakit. Jadi sakit dia dapat rasakan mulai dari nyerinya itu sebatas bagaimana, nyerinya saat terjadi pada saat kapan. Selanjutnya adalah kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, bekerja ataupun bersekolah atau kuliah. Jadi karena keadaan sakit, kemampuan mereka untuk melaksanakan hal tersebut jelas akan terganggu. Selanjutnya definisi penyakit itu sendiri. Jadi secara istilah medis, penyakit adalah digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan berkurangnya kapasitas. Jadi kapasitas yang seharusnya 100 maka dia berkurang jadi 75, itu dapat diartikan sebagai keadaan sakit secara medis. Seperti halnya pada kasus seperti COVID saat ini, dikatakan saturasi oksigen yang menurun yang harusnya normalnya itu 100, baiknya 100 ya, jadi tapi di angka 98 itu juga termasuk masih baik. Tapi kalau dia menurun dari batas yang sudah ada, maka keadaan tersebut dinyatakan keadaan yang sakit. Baik, selanjutnya Bu Sandra akan menjelaskan tentang hubungan antara sehat, sakit, dan penyakit. Jadi sehat, sakit, dan penyakit itu merupakan hasil interaksi seseorang dengan lingkungannya. Jadi karena semuanya itu saling berhubungan, jadi antara sehat, sakit, ataupun penyakit yang timbul itu akibat interaksi antara seseorang atau manusia itu sendiri dengan lingkungan sekitar. Sebagai manifestasi keberhasilan atau kegagalan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Jadi ada lingkungan baru, contohnya seperti saat ini saat corona. Di lingkungan kita sedang banyak sekali virus dari coronavirus atau COVID-19 ya. Jadi keadaan manusia yang tidak berhasil atau gagal dalam beradaptasi dengan lingkungan sehingga dia dapat terjangkit virus tersebut. Akhirnya dia dalam keadaan sakit. Selanjutnya gangguan kesehatan atau ketidakseimbangan antara faktor, yaitu antara host, agent, dan environment. Sama seperti tadi, host itu di sini adalah manusia, agent di sini adalah virus, dan di sini environment adalah lingkungan sekitar. Jadi seperti pada halnya kasus corona saat ini, itu adalah kegagalan manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan yang mana di lingkungannya tersebut terdapat agent atau virus itu sendiri yang saat ini dikenal dengan coronavirus atau COVID-19. Selanjutnya tahapan sakit itu ada tahapannya. Mulai yang pertama itu adalah tahapan gejala. Jadi sakit akan timbul gejalanya macam-macam tergantung penyakit yang diderita itu apa. Jadi misalkan pada saat ini seperti halnya penderita COVID-19, tahapan gejala yang dapat muncul mulai dari panas atau demam, lalu nyeri pada seluruh tubuh, lalu mulai dari diare, tidak nafsu makan, dan lain-lain. Itu adalah tahapan yang pertama. Selanjutnya naik lagi menjadi tahapan asumsi terhadap peran sakit. Jadi di sini terdapat sick role atau dia asumsinya, oh aku ini sakit apa ya, kok rasanya seperti ini. Selanjutnya tahap kontak dengan pelayan kesehatan, karena dia sudah merasakan gejala dan dia sudah menimbulkan asumsi tentang gejala yang sekarang saat ini dia derita, maka tahap selanjutnya adalah tahap kontak dengan pelayan kesehatan. Jadi orang yang merasa sakit dapat datang ke puskesmas, ke rumah sakit atau ke bidan atau ke dokter sesuai
Selanjutnya adalah tahap ketergantungan. Jadi setelah tadi mulai dari gejala, asumsi, dan dia datang ke pelayanan kesehatan, maka dia akan ketergantungan dengan meminum obat. Dalam hal ini ketergantungannya dia dengan medis, yaitu mengkonsumsi obat-obatan yang dapat meringankan gejala awal. Selanjutnya adalah tahap penyembuhan, di mana dari obat yang dia minum dapat menimbulkan atau dapat mengakibatkan efek yang positif, yaitu sembuhnya dari suatu penyakit. Selanjutnya untuk keterangan tadi mulai dari tahapan gejala, lalu dari asumsi atau lalu selanjutnya tahap kontak, tahap ketergantungan, dan tahap penyembuhan. Saya jelaskan lagi satu persatu. Yang pertama adalah tahapan gejala. Jadi individu percaya ada kelainan dalam tubuhnya, dia mungkin merasakan dirinya tidak sehat, lalu merasa timbulnya berbagai macam gejala yang muncul dan merasa ada bahaya, sehingga di sini akan menimbul ada 3 aspek yang akan muncul, yaitu secara fisik timbul nyeri, panas tinggi, secara kognitif maka akan interpretasi terhadap gejalanya, selanjutnya secara respon emosional jelas apabila muncul suatu gejala maka respon emosionalnya dia akan merasakan cemas. Selanjutnya tahap asumsi atau asumsi terhadap peran sakit atau tadi yang saya sebutkan dengan 6 role. Jadi pada tahap ini terjadi tahap penerimaan terhadap penyakit. Jadi dia mulai menerima, oh ya ini sekarang saya dalam kondisi sakit. Individu mulai mencari kepastian sakitnya itu mengenai sakit apa, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Misalkan dia merasakan tanda-tanda gejala seperti gejala COVID, maka dia akan berusaha untuk mencari kepastian tentang sakit yang dia deritanya, mulai dari keluarga, teman, atau sehingga dia dapat menghasilkan peran sakit itu sendiri. Selanjutnya di tahap ini juga dia mulai mencari pertolongan, mulai dari profesi kesehatan, mulai dari dia mengobati diri sendiri, lalu juga mengikuti nasihat atau teman. Jadi di tahap ini dia mulai cari obat dari tenaga kesehatan, bahkan mungkin dia juga mengobati dirinya sendiri, atau juga menurut informasi teman atau teman kerja, teman kuliah, atau keluarga. Kalau sakit seperti ini biasanya diberi ini loh, di tahapan inilah terjadi. Lalu akhir dari tahap ini ditemukan bahwa gejala itu telah berubah dan merasa akan lebih baik. Individu tapi masih di sini mencari penegasan dari keluarga tentang sakitnya. Jadi masih dia menegaskan, oh ya aku memang sudah benar sembuh enggak, atau obat yang aku minum memang sudah benar-benar sesuai enggak. Selanjutnya rencana pengobatan dipenuhi atau dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman selanjutnya. Jadi dia tahu kalau dia sakit seperti ini maka nanti akan diberikan obat seperti ini. Selanjutnya adalah tahap kontak dengan tenaga atau pelayan kesehatan. Di sini individu yang sakit dia meminta nasihat dari tenaga kesehatan atau secara inisiatif sendiri. Selanjutnya ada 3 tipe informasi yang dapat dia lakukan. Yang pertama adalah validasi keadaan sakitnya. Lalu yang kedua adalah penjelasan gejala yang tidak dia mengerti. Dan selanjutnya dia keyakinan akan sembuh. Lalu jika tidak ada gejala, maka pasien akan mempersepsikan dirinya bahwa dia sudah sembuh. Selanjutnya adalah tahap ketergantungan. Jadi di mana jika nakes atau tenaga kesehatan sudah mendiagnosa bahwa yang bersangkutan sakit, maka orang tersebut maka akan terjadi ketergantungan untuk memperoleh bantuan. Setiap orang mempunyai tingkat ketergantungan yang berbeda-beda. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda sesuai dengan kebutuhan. Tugas nakes di sini yaitu mengkaji kebutuhan ketergantungan pasien dan memberikan support. Jadi support di sini sangat penting sekali. Selanjutnya adalah tahap kelima, yaitu tahap penyembuhan. Pasien di sini belajar untuk melepaskan peran sakit dan kembali pada peran sehat. Jadi sehat dan dia sudah mulai melepaskan, oh saya sudah sembuh, saya sekarang sudah sehat. Dia melepaskan peran sakit, dia sudah merasa sehat, dan dia kembali lagi menjalankan peran sebagai orang sehat dan fungsi yang normal seperti sedia kala. Selanjutnya adalah kesiapan untuk fungsi secara sosial, dan tugas nakes di sini adalah yang pertama adalah membantu pasien untuk berfungsi dengan meningkatkan kemandirian, bahwa dia sudah sehat jadi tidak perlu ada bantuan lagi dari nakes. Selanjutnya memberikan harapan dan support. Jadi harapan support itu juga penting sekali di sini. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku dari sehat dan sakit.
Di sini yang pertama adalah faktor internal. Jadi ada tahap perkembangan, lalu ada latar belakang intelektual, ada persepsi tentang fungsi, selanjutnya adalah ada faktor emosional, dan terakhir adalah faktor spiritual. Itu adalah faktor-faktor internal atau faktor dari dalam yang dapat mempengaruhi perilaku sehat dan sakit. Selanjutnya yang pertama adalah tahap perkembangan. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah tahap perkembangan, di mana di sini pola pikir dan pola perilaku seseorang mengalami perubahan sepanjang hidupnya. Lalu selanjutnya tadi adalah latar belakang intelektual. Jadi di sini adalah terdiri dari pengetahuan tentang berbagai macam fungsi tubuh dan penyakit atau latar belakang pendidikan dan pengalaman di masa lalu. Selanjutnya adalah persepsi tentang fungsi, yaitu cara seseorang merasakan fungsi fisik akan berakibat pada keyakinan terhadap kesehatan dan cara penata laksanaannya. Selanjutnya adalah faktor emosional, di mana faktor emosional adalah juga mempengaruhi keyakinan terhadap kesehatan dan cara melaksanakannya. Jadi emosional di sini apalagi pada kasus saat ini sangat penting sekali, karena secara emosional orang yang berpikiran positif maka dia juga akan positif juga terhadap keadaannya saat ini. Jadi dengan positif seseorang terhadap suatu keadaan maka akan segera sembuhlah dia atau akan berubahlah derajat dia, mulai dari dia merasakan sakit menjadi lebih sehat. Selanjutnya adalah faktor spiritual. Ini mencakup nilai atau keyakinan yang dilaksanakan yang berhubungan dengan keluarga, teman, dengan kemampuan mencari harapan dalam arti dalam hidup, juga hubungan dia dengan yang Maha Kuasa. Setelah faktor internal, faktor selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu ada 3 faktor di sini yang dapat mempengaruhi seseorang terhadap konsep sehat sakit. Yang pertama adalah praktek di keluarga, selanjutnya adalah faktor sosioekonomi, dan selanjutnya adalah latar belakang budaya. Jadi secara eksternal ada 3 faktor itu. Yang pertama kita bahas adalah praktek di keluarga, di mana di sini adalah cara atau bagaimana keluarga klien menggunakan pelayanan kesehatan biasanya akan mempengaruhi cara klien dalam melaksanakan kesehatan. Jadi praktek di keluarga itu bisa macam-macam. Ada yang setiap sakit dia akan datang berobat ke rumah sakit atau tenaga kesehatan, tapi ada juga di sini praktek di keluarga itu apabila dia sakit datangnya ke 1 alternatif, 2 orang pintar, itu macam-macam. Jadi faktor eksternalnya itu tergantung di keluarga itu biasanya kalau dia sakit dia akan kemana. Ada juga teman saya, contohnya Bu Sandra punya teman Bu Sandra sakit karena sebenarnya teman Bu Sandra itu juga seorang bidan, akan tetapi karena di keluarganya setiap sakit dia akan datang ke alternatif, jadi saat dia sakit pun padahal dia tenaga medis maka dia juga akan datang ke pengobatan tradisional, padahal dia juga mempunyai pengetahuan tentang pengobatan medis. Itu contohnya. Selanjutnya adalah faktor sosial ekonomi. Faktor sosial dan psikososial dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit dan mempengaruhi cara seseorang mendefinisikan dan bereaksi terhadap penyakit. Jadi faktor sosial dan faktor psikososial ini juga berpengaruh dalam bagaimana dia merefleksikan tentang keadaan sehat dan sakit. Selanjutnya adalah latar belakang budaya. Mempengaruhi sekali karena latar belakang budaya ini itu memulai dari keyakinan, nilai, dan kebiasaan individu. Juga budaya itu sendiri juga mempengaruhi tempat masuk ke dalam sistem pelayanan kesehatan yang mempengaruhi bagaimana cara melakukan atau melaksanakan kesehatan secara pribadi. Contohnya latar belakang budaya, ada budaya-budaya tertentu yang memang kalau sakit sama seperti praktek di keluarga tadi, kalau sakit datangnya bukan lagi ke tenaga kesehatan, melainkan datangnya ke alternatif. Bahkan di tempat-tempat yang masih terpencil atau masih terdalam, kalau sakit dia datangnya ke dukun, itu masih ada praktek seperti itu. Selanjutnya adalah tingkat pencegahan penyakit. Jadi tingkat pencegahan penyakit itu ada 3. Yang pertama adalah pencegahan secara primer,
kedua adalah pencegahan secara sekunder, dan ketiga adalah secara tersier. Setelah ini saya akan bahas masing-masing. Yang pertama adalah pencegahan secara primer. Di sini pencegahan secara primer itu bertujuan mengurangi insiden dengan mengontrol penyebab dan faktor-faktor resiko. Jadi mulai dari awal kita sudah mulai mengontrol penyebabnya itu apa dan faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap pencegahan suatu penyakit itu di faktor primer. Selanjutnya ada pencegahan secara sekunder, di mana bertujuan untuk menyembuhkan dan mengurangi rasa sakit akibat yang lebih serius lewat diagnosis dan pengobatan secara dini. Jadi mulai awal kita sudah tahu, lalu kita obati secara dini. Selanjutnya masuk ke pencegahan tersier atau pencegahan ketiga, yaitu untuk mengurangi komplikasi yang mungkin muncul akibat penyakit yang barusan dia terima. Jadi di sini penting pada pengobatan dan rehabilitasi membuat penderita cocok dengan situasi yang tidak dapat disembuhkan. Jadi di sini perlu adanya pengobatan serta rehabilitasi, di mana apabila pencegahan sekunder itu tidak terlaksana dengan baik. Selanjutnya adalah baik, itu tadi adalah materi tentang konsep sehat sakit yang sudah saya paparkan. Dari apa yang sudah saya paparkan tadi, saya mengadop atau mendapatkan sumber, yaitu yang pertama dari artikel konsep dasar keperawatan 2 tahun 2011 dan artikel konsep sehat sakit, di mana dalam bukunya berjudul Paradigma Keperawatan dan Caring 2011 dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Diponegoro. Baik, demikian tadi materi yang Bu Sandra berikan tentang konsep sehat sakit. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.